tiba-tiba ada yang bangun, ada yang ngamuk-ngamuk seperti itu. Berarti terusik yang di dalamnya itu terganggu. Makanya kalau yang namanya ruqyah bagi saya, bagaimana yang pernah disampaikan oleh guru saya itu, ruqyah itu ada temporer, ada permanen. Kalau temporer ya seperti kita berobat, meruqyah mungkin bisa sembuh seketika, tapi suatu saat bisa masuk lagi, bisa kemasukan lagi. Tapi ada yang permanen, apa? Habis sholat zikir, habis sholat zikir yang biasa itu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar, istighfar, itu permanen. Insya Allah kalau dalam seperti itu nggak bakal ngalamin kerasukan lagi. Mungkin kesurupan itu permanen sampai doa. Orang kayak ngandelin gak pernah zikir, tiba-tiba misalkan kesurupan, berobatlah ke tempat ruqyah, di ruqyah masuk lagi. Tapi dia nggak memperbaiki diri, nggak pernah zikir, suatu saat bisa. Seperti orang berobat lah. Itu kalau nggak jaga makanan, nggak jaga bawah kamu. Ada nggak triknya itu Pak Ustadz? Seharusnya kan ada itu perda sendiri itu ya ibadah ya kan. Banyak yang permanen, berarti tasbih habis sholat lah itu ya kan. Maksud saya itu seharusnya ada seseorang yang kesurupan itu, terus cara penanganannya itu. Kalau seketika mungkin ya diajarkan aja kita mendapati orang yang kerasukan. Banyak bacaan ya. Iya, pertama adanin kuping kanan, qomat kuping kiri, adanin. Atau bacain isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu isti'adzah. Isti'adzah juga kan macam-macam. Itu kalau isti'adzah seperti tadi yang biasa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, isti'adzah Al-Qur'an. Kalau kita nanti lagi ada isti'adzah malaikat Jibril, ada isti'adzahnya Nabi, itu keduanya, semuanya macam isti'adzah bisa digunakan. Itu yang sering membaca itu, yang ada dalam kalimat istighosah itu, a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq wa ta'ala min syarri ma yanzilu minas samaa'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitnatil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan bil laili ya rabbal. Itu kan isti'adzahnya malaikat Jibril. Nah itu kan sejarahnya ketika Nabi Isra Mi'raj diikutin Ifrit, diajarkan kalimat itu Nabi, ketika dibacakan kabur langsung. Malaikat itu yang mengajarkan malaikat Jibril kepada Nabi, maka terkenal dengan isti'adzah malaikat Jibril. Padahal aslinya nggak ada nama itu ya, cuma disebut ya, itu. Itu namanya aja. Ada isti'adzah Nabi, kalimatillah mungkin kulli syaitonir rajim. Itu sambil dibacain, ditiupin atau digebrek atau digebuk itu. Kalau itu kan kalau lihat orang kesurupan kan kasihan, banyak dipegang sono sini kok masih biasa ya, aja. Kalau kesananya mungkin banyak teori-teori yang harus dipelajari gitu. Itu tapi untuk apa? Kalau tadi bicara sekedar bacaan, ya bacaannya diantaranya masih banyak lagi sebetulnya. Itu kalimat-kalimat untuk mengusir apa jin yang merasuki itu. Ya. Kayak kalau lihat di YouTube itu nyampe jengkelit-jengkelitan itu ya. Kalau yang masih tenang, kalau saya yang biasa, saya kalau masih tenang orangnya terus coba ngobrol aja kesana kemari. Kalau saya masih sambil dipegang ubun-ubunnya, pegang ubun-ubunnya.
kemudian bulu-bulunya tangan di bokong sih, Bokong terus sambil tarik atas. ke atas. Biasanya kalau udah mau keluar itu mual, silain naik. Metodenya Biar nggak bisa masuk lagi mana itu Mas? Hah? Biar nggak masuk lagi. Ya itu. Ya sih kan banyak tadi apa Iya. yang dipegang apa tadi? Iya, pikiran itu. Bokong tadi bokong ya. Terus ke atas itu biar nggak masuk lagi terus diapain itu? Diapain lagi? Biar nggak masukkan lagi maksud saya. Biar gak masuk lagi. Mm-mm. Balik lagi. Dan banyak kasihan itu orang lempeng-lempeng itu. Biasanya kalau udah keluar ya sementara gak masuk lagi, dia masih takutan, masih panas gitu. Kayak gitu. Kan ada yang sampai mati. Mati. Si jinnya itu. Oh jinnya. Sampai kebakar. Kirain Kalau orangnya ya. enggak, ada yang cuma kabur dia menyerah. Ada yang sampai itu katanya itu saya pun jujur saja saya nggak pernah lihat, nggak pernah bisa lihat. Cuma kalau apa istilahnya pernah bantu ngobatin yang kerasukan sampai dia sadar pernah gitu. Tapi kalau lihatnya nggak pernah. Saya lihat bentuknya nggak pernah. Namanya goib. Maha goib ya. Tapi Pak Ustadz masih lihat saya nggak? Katanya Pak Ustadz lihat dia nggak ngaji. Saya lihatnya kedua itu ya kan. Malah nggak takut gitu ya kan. Ya, saya juga nggak tahu banyak. Pertama itu bukan tujuan itu, tapi suatu saat mungkin diperlukan ya seadanya yang bisa itu. Ya tujuan ya tak korban mendekatkan diri. Ya tujuan misalkan pengen bisa rupiah bikin apa, mudah-mudahan Nah, ini sehat perlu. semua aja. Saya perlu nih Pak, pengen bisa ini Pak, gimana caranya Pak? Pengen bisa apa tadi itu? Yang ya kayak gitu yang ngusir-ngusir demit-demit itu loh Pak. Iya itu jadi nggak bisa instan. Intinya perlu ada amalan yang didawamkan. Seperti tadi mungkin kalau rutin ini mah rutin setiap minggu pikiran itu mungkin suatu saat yang dibaca itu bisa diamalkan. Itu karena ya seperti setiap zikir yang kita dawamkan itu wirid suatu saat akan ada waridnya. Itu kalau para wali itu kan karomah. Nah, kita bukan wali, paling ada satu keistimewaan itu mungkin maunah. Iya, maunah itu yang keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang soleh. Itu artinya kita nggak usah pengen apa-apa, yang penting zikir itu nanti pun kalau misalkan Allah berikan kelebihan keistimewaan itu bisa dianggap upahnya. Hadiahnya itu. Nah, kalau kata ulama apa? Kun tolibal istiqomah wala takun tolibal karomah. Jadilah kau pencari istiqomah, jangan mencari karomah. Karena karomah akan dapat dengan istiqomah. Ya, gitu. Jangan nyari pengen bisa ini, pengen bisa itu, pengen kebal, pengen terbang. Wah. Itu ya, misalkan nah Jangan gitu, terbang sih tapi biar pulang iri gitu ya kan. Itu. Pulang iri bilang kampung ya, wah terbang Yang aja kita lah cari ini. itu gimana kalau zikirnya ini di suatu kondisi apapun kita masih tetap bisa zikir gitu. Walaupun ya di TV, YouTube kan itu apa namanya? Kayak serem gitu ya. Iya itu kita kan udah lihat jadinya, udah lihat prosesnya, Iya. Serem ya kan, benda serem itu. udah lihat prosesnya. Itu kalau saya lihat di YouTube atau di TV kalau orang peruqyah itu ya. Kalau di TV kan ada yang live kadang itu kan, berarti kan langsung. Dia kan orang biasa.
orang biasa kok dibaca-bacain tertentu dari kesurupan itu ya kan. Ya, itu memang ada untuk membangkitkan apa namanya, apa yang di dalamnya itu semua orang itu, semua orang demit yang di dalam itu dibangkitkan biar gejolak itu gimana itu Pak? Itu pertama, kalau memang ini apa si Pasien lah, pasien. bukan pasien, Orang. orang yang ngobatinnya atau kita anggap ya kiainya emang kurus. Nah, kemudian bacain kepada seseorang, dia tiba-tiba bereaksi, berarti memang ada itu di dalamnya. Tapi ada orang yang nggak apa-apa, nggak ada isinya apa-apa, dengan seseorang yang misalkan dikatakan orang nggak baik, itu tiba-tiba jadi kesurupan, itu sistemnya dimasukin sama dia. Itu Emang ada cara memasukkan itu? ya ada. Kok bisa sih? Mau apa aja ada, cuma itu kan nggak tahu. Itu ada yang tapi bukan ilmu beneran, bukan bener gitu, bukan ilmu bener dimasukin. Jadi maksudnya memang itu orang bawa dari rumah atau terus udah punya koleksi. koleksi? Punya relasi. Itu. Nah, ada yang dimasukin sistemnya itu. Bahkan kalau kata guru saya tuh ada yang mau ngeruqyah, ada yang ngeruqyah pakai jin juga. Seseorang dalamnya ada jin, itu dikasih Jin yang lagi? lebih kuat, dia kabur. Tapi yang ini jadi diam di situ. Tapi sementara nggak ngapa-ngapain dulu. Itu rasanya sembuh aja, tapi nggak lama-lama dia jadi lain tingkahnya, nggak seperti lama, tapi dalam pengaruh itu juga. Itu mah jelek ya? Iya, Nggak murni? nggak mau jadi musir itu Kayak jenis ilmu hikmah itu berarti ya? ada yang seperti itu. Wah si demit itu ya? Plung. Iya. Saya juga cuma sebatas cerita saja, cerita itu. Adapun ilmunya seperti apa, cara masukin mah nggak tahu. Tapi ini kan bermanfaat, maksudnya itu ilmu walaupun nggak tahu tapi sudah ada gambaran gitu, gambaran. Kalau saya senangnya itu kayak tadi itu, kayak ngilangin demit itu, ngilangi apa jenis-jenis. Kalau orang di pabrik-pabrik itu kan kesurupan gejol-gejol itu kan kasihan itu, di bawa sono sini nggak sembuh, kadang nyampe berapa hari kan tengokin nggak bisa apa-apa kita, ini cuma nonton, paling bantuin bawa air, gotong-gotong sono, yuk gotong sono, gotong sini. Ya itu yang sering terjadi karena di sana kan kawasan industri. Jadi bermula tetap kita itu nggak bisa ujuk-ujuk ke arah situ. Kita bersyariat dulu, bersyariat seperti tadi. Dari mulai kita pelajari tauhidnya, kemudian setelah pelajari tauhid untuk menguatkan keyakinan kita, fikihnya, ibadahnya. Ya, nyampe ke tahap situ nanti kita bisa mengatur hati. Kadang-kadang kenapa orang itu cuma bisa mengandalkan bacaan saja, mengandalkan bacaan apa saya, seakan-akan yang punya kekuatan itu bacaan. Salah itu ya, salah. Tetap Allah itu ya. Saya pernah ngalami ngeruqyah seseorang, dibacain ayat kursi, dia ngikut baca ayat kursi. Saya juga dibacain ayat ini, Syami, wah itu apa ya waktu itu. Nah, ternyata begitu ya, ketika saya masih dekatnya sama guru di sana, sebetulnya itu gampang katanya, cuma kelemahannya ada sama kamu. Apa? Kamu itu mengandalkan bacaan itu.
bacaan itu sebatas ibadah aja, sebatas ibadah. Apa? Hati tetap la ilaha illallah. Yang bisa berbuat sesuatu itu hanya Allah, memberi manfaat, memberi mudarat. Nah, ternyata kalau udah begitu, coba cukup baca auzubillah udah ngacir, belum baca yang lain. Auzubillah. Berarti bobotnya ketauhidnya tinggi. Gitu, karena gitu. Ya, nah, dan keyakinan itu tidak bisa kita diyakini yakin. Tetap yakin itu cukup. Saya yakin, nggak bisa. Itu mulut doang ya. Mulut doang. Yang punya keyakinan hanya Allah. Kamu yakin? Itu. Apa lu yakin? Yakin doang mulut Yakin ya. sekarang silaturahim. Nah, saya juga yang ngomongnya belum tentu yakin. Itu sebatas menyampaikan.